Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana umat muslim berdebat dengan umat Kristen, ya, di mana saudara-saudara kita yang muslim dengan sangat mudah menenggelamkan debat Kristen, di mana mereka umat Kristen mengkutip ayat-ayat Al-Quran untuk menjadikan sebuah pembenaran bahwasanya Jesus itu Tuhan. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Iya, biarkan dulu Pak Sahrul menerangkan. Sabarlah teman-teman Kristen, biarkan dulu diterangkan. Nanti kalau udah ada dikasih kesempatan. Ayatnya, orang Islam nggak boleh menurut Sahrul, nggak bisa. Mereka lah yang beruntung atas petunjuk Tuhannya. Artinya tidak ada satu orang pun Anda tidak mengakui petunjuk dari Tuhannya, karena hanya Yesus yang datang memberikan petunjuk. Sudah. Poinnya sudah dapat. Artinya tidak usah musing-musing. Kalau dikata petunjuk, ya saya geram betul ini nanti. Kalau dikata petunjuk dari Tuhannya, jangan pula dikata bahwasanya yang memberikan petunjuk itu adalah Yesus, lalu Yesus dikatakan sebagai Tuhan. Tidak. Oleh karena orang-orang yang hidup sesamaan dengan Yesus, ketika Yesus memberikan petunjuk itu, Yesus sendiri tidak pernah menjadikan Yesus itu Tuhan, dan tidak pernah Yesus meminta untuk disembah atau dipertuhankan oleh para pengikutnya kala itu. Nah, sekarang oleh orang Kristen sendiri pada zaman ini, ya, itu atas keselamatan dari mana dan siapa yang memberi keselamatan? Karena Yesus sendiri tidak pernah menjanjikan keselamatan atas dirinya secara mutlak. Oleh karena bukan lagi, ini kan sudah dikata Yesus, ya. Lalu ketika Yesus berkata, ya, ketika Yesus sendiri didatangi seorang ibu, ya, untuk memintakan bagi kedua anaknya untuk duduk di sebelah kiri dan sebelah kanannya, Yesus pun tidak dapat memberikannya. Hanya Allah saja yang dapat memberikannya bagi siapa yang ia kehendakinya. Jadi mutlak pemberian keselamatan itu hanya Allah, bukan Yesus. Oke, lanjut. Nanti saja. Yang gini, jadi Anda harus tegaskan di ayat 5 ini. Ya. Sebentar. Biar kita konsentrasikan dulu. Sebentar, Pak Abdon. Ya. Silakan Pak Sahrul, silakan. Tolong jangan meniru channel-channel yang lain, ya. Jangan menyerang orang yang tidak pada pembicaraan itu. Jangan menyerang, ya. Jadi Pak Abdon tadi kan tidak membicarakan itu, dia membicarakan Al-Quran. Makanya saya katakan jangan uraikan Yesus di depan saya. Saya lagi bicara Al-Quran. Karena Al-Quran tidak mengenal Yesus, ya. Oke, gini. Jadi saya lanjutin nih. Ini Pak siapa nih tadi yang komentar? Bang Musa. Musa, sebelum Anda berkomentar, coba dulu pahami di ayat 5 ini. Yang saya tanya dijawab. Saya sudah paham bagaimana Anda menggiring opini, bagaimana Islam akan kalian buat blunder dengan ayat ini, karena secara tidak langsung Anda sudah menyebutkan Yesus, di mana orang-orang pada zaman dahulu langsung mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, yakni yang dimaksud oleh kekristenan itu adalah Yesus sebagai Tuhan, sebagai petunjuk. Nah, namun di sini, ya, di dalam Bible itu sendiri, Yesus tidak pernah sekalipun mengucapkan berkata ataupun pengakuannya kepada murid-muridnya, tidak pernah sekalipun dirinya meminta disembah ataupun mengaku sebagai Tuhan bagi para pengikutnya. Jadi jangan dibuat blunder tentang ayat-ayat Al-Quran. Jelas di sini cerita tentang kenabian, bukan cerita masalah bagaimana para nabi itu menjadi Tuhan, ataupun Yesus alaihissalam, ataupun Isa al-Masih itu menjadi Tuhan di ayat ini, di Al-Quran ini. Jadi jelas, jangankan di Al-Quran, di dalam Bible sekalipun Yesus bukanlah Tuhan menurut informasi yang saya dapatkan dari Bible itu sendiri. Apalagi di dalam
Al-Quran. Jadi jangan dipusing-pusing kawan. Oke, lanjut. Nanti Bentar. Nih, bentar, Pak Abdon sebentar. Mas Basin tolong dibacakan yang ayat 6-nya, Mas. Ini Pak Abdon agak licik juga. 4, 5, 7, 8 dan 6-nya 6 nggak dibaca. Mas tolong Mas Basin. Dia kan ngeyelnya di sini dia di ayat 6 ini. Ya Jangan ngeyel, dia lagi belajar. Orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak, kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Oke. Jelas kan? Enggak apa-apa, nanti kita sambung ya. Nanti kita sambung diberi dari pengetahuan atau tidak diberi pengertian, mereka tidak percaya dan ya podo wae. Oke, gini. Santai-santai, nggak usah menyerang, santai-santai. Iya, gini. Itu buktinya, Pak, itu buktinya. Iya, jadi kalau saya ambil juga nanti, ini bukti semua saya dalam Quran ya. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Yang saya tanya itu siapa mereka? Itu saya singkat toh. Udah itu di ayat 8 ya, di ayat 7. Allah telah mengunci hati, oke ya, dan pendengaran mereka. Pendengaran mereka. Nah, ini mereka ini siapa lagi nih? Mereka itu adalah mereka itu adalah orang-orang yang ingkar daripada ajaran para nabi seperti Kristen dan Yahudi. Itu jelas. Apalagi begini kita sabar. Jadi jadi begini Pak Don. Begini dulu, penglihatan mereka telah tertutup. Berarti penglihatan mereka itu siapa? Penglihatan bukan berarti mereka melihat Yesus lalu yang dianggap Tuhan oleh kekristenan itu lalu dikata tutup. Yang dimaksud, Bang Musa, ya. Begini Pak Abdon, itu mereka itu siapa? Nah sekarang pertanyaan ke Bang Abdon seperti ini. Bahwa Yesus berkata bahwa apabila engkau mau memperoleh hidup yang kekal, bahwa mereka harus mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus. Mereka itu siapa? Kalau saya mau pakai otaknya Pak Abdon, mereka itu siapa? Gantian pertanyaan. Ini kan belum dijawab. Oke, saya tambahi. Jadi masalah golongan kafir. Oke, saya tambahi sedikit. Ketika perihal masalah penglihatan, ya, ketika para orang-orang Yahudi zaman dahulu meminta tanda, meminta bukti bahwasanya Allah itu ada, dan meminta para nabi Musa maupun Yesus alaihissalam untuk memberikan sebuah bukti yang dapat nampak oleh mata. Lalu para nabi mengadakan mukjizat, mengadakan doa-doa supaya Allah makbulkan dari munajatnya. Dan contoh saja ketika para nabi Musa itu meminta makanan, lalu Allah berikan makanan burung-burung berjatuhan dari langit, itu mereka pun ingkari. Terus Yesus alaihissalam, ketika Yesus alaihissalam pun dapat menghidupkan orang mati, mereka ingkari. Itulah yang dikata penglihatan. Lalu mereka mengingkari, kafir akan firman Allah yang disampaikan oleh para nabi, yang dimana para nabi itu diutus pada kaumnya, yakni Bani Israel kala itu. Nah sekarang pertanyaan saya pada Bang Abdon, keselamatan atas diri siapa untuk kekristenan saat ini sehingga kalian menuhankan Yesus alaihissalam, padahal dia tidak pernah mengaku nabi, tidak pernah mengaku Tuhan, dia hanya mengaku seorang nabi dan tidak pernah meminta untuk disembah sebagai Tuhan. Atas keselamatan dari siapa? Oke, silakan Pak Adon. Oke, jadi saya jawab dulu ya. Nanti ini sebenarnya pertanyaan saya itu belum selesai nih. Jadi Yesus mengatakan, akulah juga jalan kebenaran dan hidup, titik, itu aja. Oke. Baru jalan. Kembali. Apakah Anda menyembah jalan? Jalan bukanlah sebuah tujuan. Oke lah, itu Yesus hanya jalan. Nggak apa-apa. Oke, udah saya jawab ya. Akulah, itu kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Oke. Akulah jalan. Apakah akulah Tuhan? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Oke. Dan hidup. Apakah aku Tuhan? Apakah aku Tuhan? Bicara Tuhan, baca aja, masih banyak di sana. Wah, saya hafal Bible kawan. Usah dibuat blunder. Jangan macam-macam. Saya mantan Kristen seperti Anda, jadi jangan dipusing-pusing. Oke, lanjut. Jadi, santai saja. Allah telah mengunci hati. Semangat sekali Pak Musa. Ya, Lanjut. Nanti kalau udah ribut baru turun tangan. Bang Musa luar biasa. Sangat mempesona kalau kata Bang Aditya. Iya, mempesona Musa. Silakan. Allah telah mengunci hati dan pendengaran. Apa kata Isa Al-Masih di situ? Ikutlah aku.
Dia berkata, pendengaran Anda ada apa enggak, terserah Anda. Nah, apakah orang-orang yang terkunci di sini kan? Poinnya saya sudah dapat. Anda mau kemana arahnya saya sudah dapat, bro. Terkunci di sini kan? Oke, ya dilanjut dulu. Jangan kita tiru channel-channel yang lain. Di sini kan sangat tertib ini. Sangat tertib ini. Telah tertutup. Sampai kapanpun kamu Musa, kamu sudah ditutup matamu, kamu tidak akan bisa melihat Tuhan. Ini Quran loh. Dan orang mereka akan mendapat azab yang tidak pernah mengatakan Yesus Allah dapat dilihat atau cuman kawan. Lanjut. Iya, karena kamu bukan mengikuti Quran. Jadi kalau begini, kamu mengikuti Quran, kamu pasti tidak seperti ini. Kenapa? Di sini disebutkan. Nah, di sini setelah disebutkan di ayat 4 itu kata-kata apa? Di ayat 4 adalah kitab-kitab sebelumnya. Memang ada di situ ajaran daripada kitab Muhammad. Ya. Tapi yang jelas di ayat 5, ya, merekalah yang mendapat di ayat 5 itu, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, bukan petunjuk dari Nabi, bukan petunjuk dari Rasul, bukan petunjuk dari manusia, tetapi dari Tuhannya. Nah, tinggal tanda tanya aja siapa itu. Nah, sekarang Musa Nabi atau bukan? Menurut Kristen, Musa Nabi atau bukan? Musa memberikan petunjuk atau tidak? Ayo lanjut. Musa bukan Tuhan. Iya, dari Tuhannya kan? Dari Tuhannya kan? Musa bukan Tuhan. Musa bukan Tuhan, lalu mendapat petunjuk dari Tuhannya kan? Apakah dia melihat Yesus kala itu? Dan apakah Yesus petunjuk dari Tuhan saya, bukan dari Musa, bukan dari Abraham. Saya tanggapi sedikit tentang pernyataannya Bang Abdon. Bang Abdon kan bertanya kenapa? Pasti pertanyaannya Bang Abdon itu menuju kenapa Tuhan mengunci hati dan mata mereka. Kita kembali kepada kita para raja-raja, sebagaimana di situ ada nabi-nabi palsu dan nabi-nabi yang benar. Tetapi apa yang diberikan kepada nabi-nabi palsu? Bahwa sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh-roh dusta kepada mulut nabi-nabimu, yaitu nabi-nabi palsu, dan menetapkan malapetaka bagi mereka. Siapa nabi palsu? Ya, nabi palsu di zaman itu. Siapa? Apakah di zaman kita para raja-raja itu Nabi Muhammad sudah ada? Paulus. Pada zaman itu, pada zaman Yesus alaihissalam adalah Paulus yang mengaku sebagai rasul. Dan siapa yang mengangkat Paulus menjadi rasul? Siapa rupanya? Karena begini. Nah, demikian tadi kaum muslimin videonya ya, dimana dari pihak Kristen mengkutip-kutip ayat-ayat Al-Quran, bahasanya di situ katanya orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Tuhannya itu adalah Yesus maksudnya. Betul kacau. Jelas-jelas ayat itu tidak pernah menjadikan Yesus itu Tuhan, ya kan? Melainkan hanyalah seorang utusan ataupun seorang nabi yang diutus pada kaumnya, yakni Bani Israel. Jadi jelas tidak ada yang artinya, karena memang segala sesuatu itu, jangankan Al-Quran ya, mereka pelintir-pelintir kitab mereka sendiri pun, mereka tafsir-tafsir sendiri, mereka pelintir-pelintir sendiri ya, mereka ada-adakan sendiri, tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya tertulis di dalam kitabnya orang Kristen itu sendiri. Dan orang Kristen menjadikan ayat-ayat kitabnya itu menjadi bohong gitu ya, karena memang tidak sesuai apa yang mereka sampaikan dengan apa yang tertulis di dalam isi kitabnya itu sendiri ya. Jadi bukan kita umat muslim yang berdusta, melainkan mendustakan Bible itu ya, sebagai celaan, sebagai hinaan. Namun di sini orang Kristen sendiri ya, yang acap kali orang Kristen menjadikannya kitab sucinya itu menjadi bohong. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi sebuah ibrah bagi kita semua ya, dapat menambah keimanan kita. Dan video-video yang saya upload ini tiada lain tiada bukan hanya untuk membentengi umat, supaya umat itu cerdas dan umat itu mengetahui bagaimana karakter orang-orang yang tidak menyukai Islam di luar sana. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.